Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Ananda soleh soleha, hari ini kita akan belajar membaca, menghafalkan, dan memahami isi kandungan hadis-hadis melihat kepada orang yang lebih rendah kedudukannya dalam hal materi dan penghidupan. Baiklah, langsung saja Ananda Soleh Soleha kita mulai ya. Ananda Soleh Soleha, untuk yang pertama, kunci kesuksesan tidak lain adalah dengan meniatkan pekerjaan yang kita lakukan untuk ibadah. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan dengan ikhlas untuk kebaikan, tidak hanya membuat hati menjadi tentram, tetapi rezeki pun akan ikut mengalir, sehingga menjadikan hidup bahagia karena kita menjalaninya dengan tulus dan semata-mata untuk dijadikan bekal pahala di akhirat kelak. Contohnya, Ananda Soleh Soleha ketika mengerjakan tugas dari ustazah harus dilaksanakan dengan ikhlas ya, supaya nanti akan menjadi pahala di akhirat ya Soleh Soleha. Baik, langsung kita lanjut lagi ya. Berikut ini hadisnya ya Soleh Soleha. Ustazah akan baca hadisnya, Ananda Soleh Soleha dengarkan ya. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa la tanzuru ila man huwa wasallim unzuru ila man huwa asfala minkum fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallah alaikum mutafaqun alaih. Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang muslim melihat kepada orang yang di atas. Maksudnya, jangan melihat kepada orang kaya, banyak harta, kedudukan, jabatan, gaji yang tinggi, kendaraan yang mewah, rumah mewah, dan lainnya. Dalam kehidupan dunia, terkadang kita melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita. Hal ini merupakan kesalahan yang fatal. Dalam masalah tempat tinggal misalnya, terkadang seseorang hidup bersama keluarganya dengan mengontrak rumah. Maka dengan keadaannya ini hendaklah ia bersyukur karena masih ada orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidur beratapkan langit. Begitupun dalam masalah penghasilan. Terkadang seseorang hanya mendapat nafkah yang hanya cukup untuk makan hari yang sedang dijalaninya saja. Maka dalam keadaan ini pun ia harus tetap bersyukur karena masih ada orang-orang yang tidak memiliki penghasilan. Dan ada orang yang hanya hidup dari menggantungkan harapannya kepada orang lain. Sedangkan dalam masalah agama ketaatan, pendekatan diri kepada Allah, meraih pahala dan surga, maka sudah seharusnya kita melihat kepada orang yang berada di atas kita, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang salih. Apabila para salafus salih sangat bersemangat dalam melakukan sholat, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, dan perbuatan yang baik lainnya, maka kita pun harus berusaha melakukan seperti yang dilakukan oleh mereka. Kesimpulannya adalah, Ananda Soleh Soleha, kita harus selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Nah, cukup sekian dari Ustazah ya Soleh Soleha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.